Lagi mau sholat, orang lagi sholat maghrib, dia menantang orang yang sholat maghrib. Orang yang mau ajak dia nggak mau. Terpaksa diapain? Di-kick. Gitu aja kok repot. Lu yang butuh kami bro. Coba lu buka Komal, ada yang nonton nggak? Paling 3 orang, itu pun keluargamu lu paksa. Coba kalau kami umat Islam buka Komal, ribuan yang nonton. Berarti lu yang butuh kami. Nah, ngatur-ngatur, dasar bajigur. Lanjut teman-teman, persiapan maghrib. Mau melawan Bang Juma sama kita yang di bawah aja dia nggak sanggup. Oten. Mau pansus klaim sama Bang Juma ya. Sama kami sering mencet dia si Dep itu, banyak cakep itu. Coba kau bantai itu Dep, oten ya. Matius 16:18 itu ya. Apa katanya? Kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mana? Buktinya dia mati. Kalau kalian bilang dia mati, berarti dia kuasai alam maut, dia mati dia. Oten. Cakep aja kalian. Kalau kalian katakan dia mati, berarti alam maut menguasainya. Coba pikirkan lagi ya, oten ya, teman-teman ya. Kalau kalian bilang ya sudah mati, ya, berarti mana? Itu Pak Ustaz. Apa itu Pak Ustaz? Ya silakan Pak. Iya, sebentar. Turn on noise reduction. Ya, sebentar dulu ya. Terima kasih atas teman-teman atas sampai hingga saat ini masih ada sekitar 900-an mata memandang ya. Biar kita tahu semua ketika Bang Zuma menantang debat CRK, ya baik melalui VT ya, Bang Zuma menjawab tantangan RK. Jangankan di Filipina, ini ya, di rumah RK Bang Zuma tidak gentar ya. Jadi di rumah RK Bang Zuma tidak gentar. Ini tolong disaksikan, didengarkan ya kepada teman-teman semuanya. Sudah. Saya putar tentang ini jawaban si RK yang sangat ketakutan ini. Jadi begini Pak, saya sebelum kepada arah diskusi kata Allah, saya bisa insya Abang Kristen atau bukan? Saya Islam. Alhamdulillah. Selamat sore Bang RK ya. Selamat sore. Setiap saya bahas ke kata Allah, saya bisa insya Allah membahas. Namun saya tidak mau mendahului gurunda saya Bang Juma. Saya dalam hal ini naik ke sini mau bertanya, Bang Juma siap untuk debat dengan Anda. Kalau Anda keberatan di tempat manapun, Bang Juma siap datang ke rumah Bang RK. Gimana itu jawabannya Bang? Tapi dengan syarat tuh? Nggak ada, Bang Juma nggak ada syarat. Yang penting keamanannya dijamin. Yang penting keamanannya dijamin. Ya. Ketakutan. Sudah saya jawab. Tantangannya itu di YouTube saya. Iya. Silakan cek YouTube saya. Jadi saya ingin kepastian, Bang RK berani nggak dengan Bang Juma? Oh begitu. Berani dong. Ya. Kedengaran Gimana itu kira-kira? Ya siap. Di mana itu? Dan saya insya Allah dengan Bang Juma akan dikoordinasikan di mana itu, Bang RK. Kalau RK berani dong. Ya, Bang Juma ada syarat. Sebentar izin. Di Filipina berani nggak? Izin dulu. Sabar. Di Filipina berani nggak?
Nggak usah di Filipina, di rumah Bang RK pun siap Bang Juma. Berani nggak? Kenapa harus jauh? Kenapa harus jauh? Di rumah Bang RK pun siap. Karena Indonesia ini, Bang, kalau mereka tidak bisa menjamin, sebentar izin dulu. Sekali ewang dong. Ini komanya Bang RK ewang dong. Jadi kalau Bang RK di rumah Bang RK tidak berani untuk menjamin keamanannya atau akomodasinya, biar nanti kita akan acarakan itu. Kalau memang Bang RK berani nggak? Kalau Bang Juma tidak merasa ada rasa bersalah dengan ucapannya, ini bukan masalah salah. Sabar, saya jawab diam dulu. Kalau Bang Juma tidak dengan ucapannya dalam berdiskusi di sosial media manapun, ketakutan dia. Ya nggak usah takut, datang aja, nggak usah pakai syarat, datang aja. Ini disaksikan ribuan orang, termasuk daripada yang seiman dari Bang RK dan seiman dari Bang Juma. Jadi tidak bisa kelanang-kelonong datang seperti itu. Ini kan harus dikoordinasikan dulu. Berani ya? Saya kalau berani di DM nomor WA. Ya sebentar. Izin dulu bicara, dengerin dulu. Saya akan DM nomor WA saya ke Bang RK. Yuk. Nggak usah Bang, karena saya nggak tunjukin nomor WA saya. Berarti Bang RK nggak serius dengan Bang Juma kalau begitu. Cuap doang. Kalau mau datang kita mampir. Berarti hanya cuap-cuap doang, menantang-nantang Bang Juma. Cuma cuap-cuap doang, berani nggak? Kalau berani, jangan banyak syarat. Begini, jangan banyak syarat yang sekiranya sulit dipenuhi. Itu si Juma pakai syarat. Nggak ada. Bukan saya yang pakai syarat. Juma yang mau itu pakai syarat. Itu tadi minta di Filipina. Si Juma itu tadi minta di Filipina. Nggak adanya aku yang pakai syarat. Ya, yang minta di Filipina siapa? Yang minta di Filipina siapa itu? Syarat bukan? Sekarang Anda tahu bahwa toleransinya tinggi. Dan interaksi tinggi. Ketika Juma membuat 3 kali 24 jam, itu sama saja Juma tidak berani menerima tantangan saya. Karena 3 kali 24 jam itu, ya 3 kali 24 jam itu dia suruh saya urus izin dan lain-lain, ya izin 3 kali 24 jam kan katanya kan. Bang, kita ke stakeholder itu susah. Untuk urus izin itu susah, apalagi berbicara debat agama. Dan NTT termasuk toleransi tingkat tinggi. Mengurus izin untuk debat agama itu. Alasan. Oh, hilang suaranya? Emang nggak tahu, emang sudah cukup. Ya, sebentar, masih ada lanjutannya ini. Oh iya. Ada TRK mengkick Bang Riki Ernawan ini. Oke, udah. Sudah. Datang aja kalau sudah. Giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Boleh? Oke. Syaratnya tadi di Filipina. Ini kan kalau diskusi 2 arah 2 orang ini harus sepakat dua-duanya. Kalau Bang Juma datang ke rumah Abang, minta disiapkan keamanannya, Abang sanggup nggak menyiapkan? Kalau tidak sanggup, maka kami akan koordinasi. Itu termasuk syarat nggak? Iya, syarat itu diajukan. Itu termasuk syarat. Sebentar dulu. Tadi Abang lagi ngomong, saya diem, Bang. Dia tinggal rasa ini, tinggal datang doang. Iya. Abang udah lama diskusi tapi nggak bisa cara diskusi, gimana sih? Saya kan belum bicara, Abang tadi waktu bicara saya diam. Gimana? Ini kalau Bang Juma siap datang, kata ala ini. Saya tanyakan, Bang Juma kalau datang ke rumah Abang siap? Dengerin. Gak mau dengerin. Sudah cukup diturunkan. Jadi saya tanggapi ya. Ya tanggapi ya. Ini namanya laki-laki pengecut. Kenapa pengecut? Sepertinya dia punya duit, menantang ke Filipina. Yang biasanya yang menantang itu, yang mengundang, dia yang menyiapkan segalanya kan gitu. Ngapain jauh-jauh ke Filipina? Bang Juma dengan segala hormat meminta di rumahnya saja. Yang punya rumah tentunya kan menerima tamu dengan baik. Niatnya datang diskusi, bukan untuk aju jotos, kan gitu. Ya mestinya tuan rumah ya menyiapkan tempat yang baik.
Nah kalau tuan rumahnya atau rumahnya reok atau rumahnya nggak memadai, kami dari API siap membantu menyiapkan tenda, menyiapkan kursi, menyiapkan surat izin kalau dia nggak sanggup. Artinya apa? Ini hanya bicara dalam hal paranoid, ketakutan, kira-kira begitu. Silakan Bang Juma. Ya baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Riki ya, Riki Kurniawan ya, salah satu tim kita juga di API Jawa Barat yang telah menyambangi. Kemudian Komal RK. RK ini apa itu RK ya? Roh ketakutan. Nah itu cocok. Jadi roh ketakutan, ketakutan ke Bang Suma. Banyak alasan. Tadinya dia nantang saya ke Kupang, habis itu dia ke Makassar. Dia kan ya. Nah, lalu kemudian setelah itu nantang lagi di Filipina. Nah, saya jawab tantangannya, nggak usah ke Makassar, sekali aja, biar aja saya yang ke tempatnya dia di Kupang, kan gitu, di NTT, kan gitu. Gampang. Nah, ternyata setelah saya kasih waktu 3 kali 24 jam, dia plesetin. Seakan-akan 3 kali 24 jam itu adalah izin-izinnya segala macamnya untuk ngurus semua sampai terjadinya dialog. Itu cuma akal-akalan dia. Maksud saya 3 kali 24 jam itu adalah jawaban dari dia untuk menyikapi kesanggupan saya menjawab tantangan beliau. Bukan segala sesuatunya disiapkan dalam 3 kali 24 jam. Silakan jawab dulu, iya, saya terima tantangannya. Saya siapkan, saya penuhi syaratnya. Ya biar bagaimanapun harus ada izin keramaian karena pasti rame. Harus ada jaminan keamanan karena itu pasti syarat dengan keributan. Nah, kalau misalnya itu sudah terpenuhi, ya, misalnya sebulan baru terpenuhi, ya sebulan baru saya ke sana. Saya cuma mau jawaban saya itu disikapi, diterima gitu loh. Dia minta, ayo kita diskusi tentang nama Allah di Kupang, di NTT. Saya jawab, ayo. Nah, setelah saya jawab ayo, saya bersedia datang. Apa jawabanmu sekarang? Sekalipun saya tidak minta bahwa harus jamin saya keselamatan, harus Anda siapkan itu karena saya tamu Anda, saya saudara Anda yang datang ke tempat Anda. Harus Anda siapkan meskipun saya minta. Jangan jadikan lagi alasan bahwa begini bla bla bla, dia begini, dia bikin syarat lu. Memang harus kayak begitu. Acara sunatan massal aja harus ada izin keramaian. Harus ada jaminan keamanan acara sampai selesai. Kok jadinya lawak-lawak? Seakan-akan saya minta syarat yang berat. Tidak, saya pakai tiket sendiri, saya nginap di tempat sendiri, saya bayar sendiri. Saya tidak seperti Anda. Anda minta 200 juta, saya enggak. Kalau perlu nanti sampai di sana, kalau saya lihat Anda ini ya taraf hidupnya di bawah, ya dibawa lah ya, atau menengah ke bawah, ya, saya bisa bantu. Misalnya Anda butuh apa gitu, beli periuk, beli panci, beli peniti atau apa, saya akan bayar. Atau mau dipasangkan wifi di rumahnya, saya kasih. Tapi itu dong, jangan Anda berkoar-koar seakan-akan Anda itu paling hebat. Giliran dijawab tantangannya seperti kura-kura. Tadinya kepalanya keluar, begitu ada singa masuk kepalanya kembali. Memalukan, banyak cerita. Anda bikin PT nantang di TikTok, sekarang Anda bikin YouTube, jawabannya ada di YouTube. Apa itu maksudnya apa? Jadi ini sudah selesai ya. 3 kali 24 jam, ini adalah hari ketiga. Ternyata RK hanya omdo, ternyata dia adalah pengecut, ternyata dia adalah penakut, dia cuma sakti di depan layar. Ternyata tantangannya, mulut besarnya tidak ada gunanya, tidak ada buktinya. Jadi umat Islam harus berbangga karena ternyata si RK, si penghujat Nabi Muhammad ini
ternyata tidak sanggup kemudian tidak sanggup kemudian hidup layaknya manusia. Dia seperti bekicot. Bekicot itu mengeluarkan liur, terus dia minum pakai liurnya kembali. Nah, itulah. Jadi teman-teman semua, mulai hari ini gelari RK dengan panggilan bekicot penakut. Saya ulang. Semua yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube, kalau kalian bikin konten tentang RK, sampaikan bahwa menurut Bang Suma kamu dikasih gelar oleh Bang Suma bekicot penakut. Kenapa disebut bekicot? Kenapa disebut bekicot? Karena bekicot itu minum dari liurnya sendiri. Ketika bekicot itu berjalan ke depan, menyisahkan liur, nanti dia balik lagi jilat kembali liurnya. Nah, itulah dia si RK. Jadi RK adalah bekicot penakut. Jadi saya katakan kepada Kristen-Kristen, tidak usah mulut besar nantang-nantang ya. Saudara-saudaraku Kristen, tidak usah nantang-nantang mulut besar ya. Karena kami umat Islam tidak sedikit pun takut. Tidak ada sehelai bulu kami rontok dengan mendengarkan ancaman-ancaman kalian atau gertakan-gertakan kalian. Oke? Sekali kalimat takbir berkumandang, kalau bukan kemenangan, kematian. Hanya itu dua. Tak ada mundur, tak ada kalah. Yang ada hanya kalah atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Itu aja. Jadi jangan pernah ngancam-ngancam kayak begitu lagi ya. Itu memalukan sekali. Aduh, kasihan. Sekali lagi kepada Bang Riki Kurniawan, ya, tim kita, sahabat kita yang ada di sana, sehat-sehat abangku, panjang umur selalu. Terima kasih Anda sudah mewakili saya, mewakili teman-teman untuk memuaskan bahwasanya selama 3 hari ini saya mencari RK, ternyata dia hanya di YouTube, tidak ada di TikTok, dan alhasil ternyata dia hanya dapat gelar RK penakut, bekicot penakut, gitu ya, pengecut dia ya, teman-teman. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Sebentar ya. Jadi Bang Edi, saya izin jalan dulu ya Bang Edi ya. Iya Bang. Jadi 3 kali 24 jam, maksudnya itu Anda yang menantang, terus ke Filipina, Bang Joma mau beri saran, daripada kau nanti kehabisan duit ke Filipina, lebih baik di rumahmu saja. Bukan 3 kali 24 jam mempersiapkan segala sesuatunya. 3 kali 24 jam itu lu iakan. Setelah kau iakan, urus semuanya. Kalau kamu tidak mampu urus, kami bantu kok. Kami punya tim di Kupang. Kemarin tim Kupang menghubungi saya. Kalau Bang Juma jadi, kami siap menyiapkan segala sesuatu kalau si RK tidak punya duit. Kami yang sanggup membantu si RK mengurus surat izin keramaian dan seterusnya. Kami punya tim di Kupang, Bang Juma. Iya dong, tim kita ada nggak kuat di sana. Saya ada. angkatan 98 juga, teman-teman saya banyak di sana. Jangan dikira tim saya tidak ada di sana. Angkatan 98 banyak di sana, Bung. Jadi nggak usah banyak cerita RK anak baru kemarin sore sunat aja belum, lu nantang saya. lanjut Bang Andi. Ya, yang kedua adalah kalau si RK sudah ketakutan seperti bekicot masuk ke dalam rumah keong, ya silakan saja. Berhentilah. Bentar, lanjut dulu. Halo Bang, assalamualaikum. Bang bisa naik ke Arif RH di Komal. Kami butuh tim Kupang untuk memberikan statement. Naik dulu ya Bang ya. Oh nggak punya Komal. Ya lewat sini aja Bang, silakan bicara. Tim Kupang silakan. Ya silakan. Di Kupang itu ada K2S dan kebetulan ketuanya Muslim juga. Hampir semuanya Muslim, bahkan kegiatan K2S itu banyak sosial sih. Ada yang banyak, misalnya ada kekurangan air, kita gerak. Siap. Gitu. Jadi kalau Bang Zuma ke sana, kita kawal aja teman-teman K2S, nanti kita hubungi. Siap. Kalau perlu Abang siapkan tempatnya aja.
diskusi di sana si RK sama Bang Juma di Kupang. Karena si RK ini kayaknya nggak punya duit Bang, gimana? Kita bantu dia. Kalau tahun 2S siap aja. Baik. Oke. Makasih Bang, nanti saya hubungi lagi ya Bang. RK, Ya. RK rumahnya mana sih Kupangnya? Di rumah Keong Bang, dia nggak mau ngasih tahu. Untuk sementara di rumah Keong, Bekicot. Dia kayaknya orang itu Bang, orang pulau itu. Oke, Abang cari tahu lah. Cari tahu orangnya di mana, samperin dia baik-baik. Kalau misalnya di dapur nggak ada beras, santuni dia ya Bang ya. Izin ya, santunin dia Bang. Kasihan dia. Banyak. Nanti kita ada bansos dari Basnas itu ada 1.000 Bang. Masya Allah, dibantu ya Bang. Saya cuma titip Bang Andi, kalau dia butuh biaya untuk sunat, mohon disegerakan. Nanti saya yang transfer dananya untuk beliau sunat. Nah, itu dari Bang Juma, biaya sunat. Aman Bang Juma, K2S ada dokter bisa sunat. Nggak usah Bang Juma yang turun. Iya, sunatnya dia model bekicot tapinya ya, kulitnya itu dibelah dari bawah, model kepala bekicot. Oke Bang, makasih. Kupang, makasih. Ya. Gimana Bang? Nanti di Makassar awal bulan. Insya Allah Bang, insya Allah. Siap. Tanggal 9 Bang Juma, nanti kasih nomornya ya. Baik. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim Kupang siap Bang Juma. Angkatan saya juga ada siap di sana Bang Andi. Angkatan saya bilang apa? Waduh, kembali lagi kita zaman balak. Ya udah, bukan ke situ arahnya. Tunggu saya di sana. Kalau ini jadi, kita kenapa sih? Jadi misalnya saya di sana kalau jadi. Ya misalnya kalau di Kupang nggak jadi, misalnya dia nggak sanggup, ya iyakan aja dulu mau gitu ya. Ambil tangannya aja. Kalau saya pribadi siapkan tempat di Jakarta, aman, tentram, dijamin keamanannya. Yang penting datang baik-baik, mau diskusi, membahas kata Allah itu. Transportasi. Ya sudah Bang Handi. Tiket pesawat. Sudah Bang Handi. Tadinya itu dia. Tadinya dia minta tandangnya itu saya ke tempatnya, baru dia ke Makassar. Saya bilang jangan, di Jakarta saja, netral. Mumpung saya masih di Jakarta, di sini netral, bukan tempatku dan juga bukan tempatmu, netral di sini aman. Dia tunjuk ke Filipina, buset, gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, wah bagus juga ini kalau saya yang ke Kupang. Sekalian jalan-jalan silaturahmi dengan teman-teman saya di sana kan. Jadinya saya jawab PT dia. Ya sudah kalau gitu tantanganmu saya jawab. Saya ke Kupang. Tapi dengan jaminan keamanan. Kita tidak ingin ada kericuhan. Itu udah pasti. Karena kenapa Bang Suma ini bukan orang sendiri. Saya keluarga besar. Bang Suma itu keluarga besar. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, pasti keluarga saya minimal akan nuntut balas, dalam arti kata akan melakukan sesuatu yang sesuai prosedur hukum di negara ini. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, bikin dulu ya surat keamanan untuk saya itu sebagai jaminan. Habis itu saya datang sebagai saudara, kita diskusi santai. Selayaknya apa yang saya lakukan selama ini, diskusi dengan para lulusan teolog, ketemu di mall, duduk bersama, ngopi bareng. Sebelum Coach Stephen meninggal kan itu sering saya lakukan. Tapi waktu itu belum ada TikTok, jadi tidak viral. Saya sudah sering dengan sarjana-sarjana teologi kumpul, ngobrol santai, minum kopi, bahkan pernah jam 10 sampai jam 12 malam gitu. Nah, kayak gitu maksudku Bang Andi, supaya kita bahas kata Allah ini. Tapi ternyata ya lihat sendiri, ketar-ketir. Belum pernah kulihat orang dewasa sunat tapi kelihatan tidak pakai kulub dia sekarang. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ya. Nah ini tandanya hanya keluar-keluar saja di media sosial menandakan bahwa dia itu bisa apa-apa. Tapi tidak bisa membuktikannya lewat fakta begitu. Intinya ada ini mau didatengin tempat Anda sendiri yang ngeles.
Kurang apa lagi coba? Rumahmu loh. Rumahmu didatengin. Tinggal iyakan. Sekali lagi saya ulang ya. Tantanganmu diterima, terus kemudian rumahmu didatengin, siapkan tempat, siapkan izinnya segalanya macam supaya keamanannya terjamin. Diskusi, benar-benar diskusi, bukan mau adu karate kan gitu. Kalau sekiranya kamu nggak punya duit untuk mengurus ini semua, tinggal ngomong berapa kebutuhan yang ada di sana, kita bantu. Tim Kupang ada siap bantu, apapun itu. Kau tinggal duduk manis, yang penting kau iyakan dulu. Sebenarnya Pak Riki naik di situ tinggal iya apa tidak. Tapi ngelesnya dia 3 kali 24 jam mana sanggup. Bukan mempersiapkan 3 kali 24 jam, tapi mengiyakan dulu. Itu namanya somasi 3 kali 24 jam. Iya atau tidak, sanggup atau tidak. Tapi yang namanya orang berkulub, ada aja jawabannya yang tidak masuk akal. Sekali lagi kesimpulannya adalah si RK takut, paranoid, masuk ke rumah keong, mengisap liurnya sendiri. Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, ini Rasmi sudah sunat? Perempuan itu boleh aku kasih saran dulu untuk kalian saudara-saudara muslimah dan muslimin, kalau mau debat sama RK ya, kami nggak butuh saran dari perempuan. silahkan ke Danau Toba naik kapal kalian ya, RK sama. Kami nggak butuh saran dari perempuan, karena saran Anda pasti berbau babi, karena Anda pemakan babi toh. Jadi kami nggak butuh saran yang berbau babi, Bu Rasmi. Mohon maaf. Tadi sudah tantangannya udah, apa maksudnya menerima tantangannya. Ternyata si RK ngeles saja, tim naik ke sana Pak Riki, dia tidak mau menjawab tuntas. Endingnya Pak Riki di kick, tidak ada keputusan. Artinya takut, paranoid. Itu aja kira-kira teman-teman. Sekali lagi si RK, hari ini kau adalah bekicot yang sedang meraung-raung di dalam rumah keong. Kira-kira gitu. Bekicot, apa itu bekicot? Bekicot yang menelan air liurnya sendiri, merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Kalau topik ini dibawa ke area publik, terus penontonnya banyak, Anda mempergunakan kata Allah sembahan umat Islam yang lu salah gunakan. Dari mana asal usulnya? Tinggal stakmat aja. Biblemu itu berbahasa Yunani, cari akar katanya, kelar di sana. Pasti jawabannya kan gak Kristen alat kan sudah pakai dulu. Kan gitu. Mutel dulu Kristen alat. Kan di sana Kristen ortodok pakai kata Allah. Siapa lu? Emang kamu siapa? Oke, teman-teman, terima kasih telah memutar videonya. Kesimpulannya adalah si RK sedang paranoid dan ketakutan, merasakan malu yang amat sangat. Terima kasih, kita tutup poin ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.